Nah ini Thailand, Vietnam, mau dibolak-balik kayak gimana pun, dua-duanya adalah lawan yang paling berat buat Indonesia. Tapi saya pikir juga Indra Safri. Menurut Akmal gimana? Kalau sudah tim kemarin kan seolah sudah tim itu sudah berpadu ya. Terus dirubah lagi, tapi tidak malah nanti pas saatnya kita di semifinal malah mengganggu kerjasama yang sudah ada. Secara permainan Indonesia masih banyak buang peluang gitu kan, banyak kesempatan untuk bisa cetak gol tapi kemudian dibuang sia-sia. Ngerinya begitu karena tim lawan kita itu lemah-lemah sehingga tim Indonesia ini timnas tidak teruji kan, kayak pertahanan, kiper dia belum pernah digempur habis-habisan gitu kan. Jadi nanti pas saat sangat mungkin kalau bicara misalnya judi dan sebagainya nggak mengenal kelompok umur ya, nggak mengenal turnamen manapun pasti akan masuk. Bravo Cocomeyo Channel. Apa kabar semuanya? Moga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fatih Habanto, kali ini bersama dengan Akmal Marhali. Apa kabar, Bung Akmal? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, seperti kita ketahui bahwa SEA Games telah dibuka dan cabang sepak bola telah dimulai jauh daripada acara pembukaan. Dan bahkan saat ini sepak bola sudah mencapai untuk penentuan pertandingan siapa yang akan maju ke semifinal. Bagaimana kalau dari sisi permainan, dari zona marking atau permainan anak-anak ini seperti apa? Apakah mereka sudah bermain bola dengan yang seperti layaknya tim yang bagus begitu? Ya, kalau kita lihat permainan Indonesia yang bagusnya ketika menang 5-0 melawan Myanmar. Itu yang paling bagus dibanding menang 3-0 melawan Filipina dan 3-0 juga melawan Timor Leste. Artinya gini, secara permainan Indonesia masih banyak buang peluang gitu kan. Banyak kesempatan untuk bisa cetak gol tapi kemudian dibuang sia-sia. Sebagai contoh misalnya ketika melawan Timor Leste ada 2 peluang emas di awal-awal babak pertama itu kemudian tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ramadhan Sananta. Walaupun kemudian Ramadhan Sananta mencetak gol, kemudian Fajar juga mencetak 2 gol dan akhirnya kita menang. Dan kalau kita lihat permainan khas Indra Safri juga belum kelihatan. Masih jauh dari apa yang ditunjukkan Indra Safri ketika menangani timnas SEA Games di 2019 ketika kita menjadi runner up atau meraih medali perak karena kalah 3-0 di final melawan Vietnam. Ketika itu lawan yang dihadapi lebih berat karena di awal pertandingan saja kita sudah berhadapan dengan Thailand dan menang 2-0 ketika itu lewat gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai. Kemudian akhirnya kita ke semifinal dan kemudian lolos di final kita kalah dari Vietnam. Ini juga saya takutkan karena kan pertahanan kita juga belum teruji, betul. Terus nanti kalau seandainya kita melawan tim yang kuat, tiba-tiba pertahanan kayak kalang kabut karena belum ada latihannya kan begitu. Iya betul. Walaupun dalam pertandingan di grup A ini kalau kita lihat Indra Safri sudah hampir memainkan semua pemainnya ya. Nah, yang menarik adalah di semifinal nanti gitu kan. Tapi kalau kemudian bicara perjalanan tim nasional ini, saya mengingatkan kembali kepada Piala AFF U22 yang dimainkan pada 2019. Ketika itu Indonesia juara di Kamboja. Tempat yang sama gitu kan. Tapi kan itu rumputnya sintetis kalau nggak salah. Betul. Nah, di mana kita itu kemudian lolos di semifinal kita berhadapan dengan Vietnam. Kita menang 1-0 lewat gol Muhammad Lutfi, kemudian di final kita menang 2-1 lawan Thailand lewat gol yang dibukukan oleh Sani Rizky dan Osvaldo Hai. Artinya ada potensi ulangan 2019 Piala AFF U22 terjadi lagi di SEA Games kali ini karena bisa jadi semifinal itu ketemunya Vietnam karena saat ini Vietnam berada di posisi kedua sementara Indonesia bisa dipastikan sudah juara grup. Nah, ini saya pikir PR yang harus dibenahi oleh Indra Safri walaupun secara statistik misalnya Indra Safri sudah cukup berpengalaman ketemu Vietnam atau Thailand. Misalnya bertemu Vietnam pernah di 2013 ketika juara U19 Indra Safri juga menang melawan Vietnam lewat adu penalti 7-6 di Gersik. Kemudian SEA Games 2019 menang 2-0 melawan Thailand gitu kan. Kemudian di Piala AFF menang 1-0 lawan Vietnam, di semifinal menang 2-1 lawan Thailand. Tapi apakah ini kan kelompok umur, setiap tahun pemainnya berubah. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dijadikan ukuran yang kemarin akan sama dengan saat ini karena bukan tim nasional senior saat ini yang main.
menurut Akmal gimana? Kalau sudah tim kemarin kan seolah sudah tim itu sudah berpadu ya. Terus dirubah lagi, tapi tidak malah nanti pas saatnya kita di semifinal malah mengganggu kerjasama yang sudah ada. Ya, ini kan bicara turnamen yang membutuhkan konsentrasi serta stamina yang bagus ya, karena mainnya maraton kalau dihitung. Sehingga kemudian persiapan yang paling maksimal memang bagaimana saat ini ketika sudah lolos ke semifinal adalah mempersiapkan strategi untuk main di semifinal. Karena kemungkinan juga Vietnam dengan Thailand yang main di partai terakhir grup B itu juga akan main aman gitu kan. Mereka serius saja udah cukup, nggak mau berspekulasi, mereka buang-buang tenaga karena yang paling utama dari sebuah turnamen adalah babak knockout. Ya, babak knockout ini yang kemudian akan dimaksimalkan, dan saya pikir Vietnam melawan Thailand dua-duanya pasti akan bermain tidak begitu ngotot ya, karena bagaimanapun mereka harus menjaga tenaga untuk main di semifinal yang merupakan do or die, hidup atau mati di sana. Kalau dari sisi Indonesia kan dari grup A ini kan seolah tidak bisa memilih lawan karena baik Thailand maupun Vietnam yang akan masuk semifinal semuanya kuat. Betul. Tapi dari sisi grup B mungkin mereka bisa milih lawan ya atau bagaimana? Iya bisa jadi gitu kan, karena gitu kan? Ya kemungkinan semifinal atau runner up grup A ini kan Myanmar jadi katakan tim lemah lah ya. Betul. Artinya kan bisa jadi Thailand sudah ada di posisi aman karena saat ini peringkat pertama gitu kan. Mereka main seri aja udah kemungkinan semifinal bertemu dengan Myanmar. Nah, Indonesia bertemu Vietnam. Pilihannya seperti itu, Indonesia yang juara grup lolos lebih awal tapi nggak punya kesempatan memilih lawan. Yang menarik adalah dua lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia sama aja gitu. Sama-sama kita selalu inferior berhadapan dengan mereka. Sebagai contoh misalnya di SEA Games lalu kita kalah 0-3 dari Vietnam di penyisian grup ketika itu. Kemudian juga kalah juga dari Thailand di semifinal. Nah, ini Thailand Vietnam mau dipilih, mau dibolak-balik kayak gimana pun, dua-duanya adalah lawan yang paling berat buat Indonesia. Tapi saya pikir juga Indra Safri pastinya dia udah punya pengalaman ya, menangani beberapa kelompok umur, dan termasuk bisa dibilang ketika bertemu Vietnam dan Thailand dia terbilang sukses gitu kan. Beberapa kali bisa mengalahkan Thailand di kelompok umur. Nah, ini yang kita harapkan, tangan dinginnya ini untuk bisa kembali membuat Indonesia bisa menang di semifinal melawan Vietnam misalnya, dan di final misalnya melawan Thailand gitu kan. Ya, kalau saya pribadi ngerinya begitu karena tim lawan kita itu lemah-lemah. Betul. Sehingga tim Indonesia ini timnas tidak teruji kan, kayak pertahanan, kiper dia belum pernah digempur habis-habisan gitu kan. Betul. Jadi nanti pas saatnya jadi kayak demam panggung, takutnya begitu kan. Nah, itu kan problemnya di situ. Problem kita adalah problem mental. Artinya ketika kita sangat luar biasa saat ini, yang dikhawatirkan kita jumawa, kita sudah merasa hebat gitu, tidak kebobolan rekor gitu kan. Terus top skor lagi. Tapi kemudian di semifinal akhirnya anti klimaks. Nah, karena apa? Karena yang dihadapi ternyata 2 kali lipat lebih berat dari yang sebelum dilakukan. Grup B memang termasuk grup neraka ya, ada Malaysia juga di situ, kemudian Singapura juga situ, Laos lah yang kemudian menjadi bulan-bulanan, dan saya pikir memang pembagian grupnya tidak seimbang kalau menurut saya, dan ini adalah keuntungan buat Indonesia, dan kita berharap keuntungan ini bisa dimaksimalkan gitu kan. Jangan sampai kemudian kita luar biasa di penyisian grup, giliran masuk babak knockout kita selesai. Nah, itu yang problem yang selama ini kita hadapi gitu. Ya, mudah-mudahan katanya kan ada psikolog nih yang mendampingi gitu kan. Sehingga momok antara Thailand dan Vietnam itu bisa hilang gitu. Betul. Jadi tadi Akmal udah bilang Indra Safri punya strategi khusus di mana sudah pengalaman melawan tim-tim itu kan gitu kan. Betul. Tapi untuk setingkat level Asia Tenggara, apa masih mungkin ada tangan-tangan di luar lapangan yang bisa mempengaruhi pertandingan? Wah, sangat mungkin. Kalau bicara misalnya judi dan sebagainya, nggak mengenal kelompok umur ya, nggak mengenal turnamen manapun pasti akan masuk di dalamnya, dan ini yang harus diantisipasi gitu kan. Sekarang misalnya orang hitung-hitungan kemarin Kamboja melawan Myanmar pasti dianggap menang Kamboja nih, tiba-tiba Myanmar yang menangnya. Sementara misalnya Indonesia melawan Myanmar, siapa yang bisa memprediksi Indonesia akan menang telak 5-0 gitu. Sementara berarti Indonesia lawan Kamboja banyak orang megang Indonesia nih. Iya dong. Atau bisa terbalik ya? Saya pikir semua orang pegang Indonesia gitu kan. Karena bagaimanapun rekor ya. Kalau bicara rekor di SEA Games dari 7 pertemuan, Indonesia tuh tidak pernah kalah melawan Kamboja dengan mencetak 29 gol dan hanya kebobolan 2 gol. 100% menang. Akmal kan sudah banyak meliput turnamen sepak bola, bahkan Piala Dunia kan. Nah,
untuk selevel Asia Tenggara tuh tadi Akmal bilang Piala Dunia juga banyak apa istilah tangan-tangan di luar lapangan yang mempengaruhi. Itu bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa mempengaruhi atau masuk angin kepada tim kita itu? Ya, Pak pilihannya adalah ya harus dikawal gitu para pemain semua kan yang menjadi problem kadang-kadang kalau pemain berhubungan langsung, tapi itu agak sulit. Yang kadang berhubungan langsung itu biasanya orang-orang di balik layarnya gitu kan. Nah ini yang saya yakin di Indonesia nggak ada, tapi di Indonesia nggak ada bisa jadi kemudian ada yang main lewat sisi lain, misalnya wasit atau apa kan banyak faktor yang bisa memainkan hasil pertandingan. Oke, sebelum kita tutup, Akmal ada nggak pesan-pesan kepada Indra Safri dan tim agar satu dari sisi teknis juga bisa tetap konsisten dan dari sisi non teknis juga bisa tidak masuk angin? Ya, yang pertama adalah Indra Safri harus tetap menekankan kepada pemainnya bahwa setiap laga adalah final dengan permainan terbaik. Karena apa? Karena turnamen itu adalah seperti menaiki anak tangga. Satu, lama-lama harus ke atas. Jangan kemudian naik ke atas, turun dulu ke bawah lagi, baru agak sulit untuk naiknya lagi. Nah, ini yang sisi mental yang harus dibenahi oleh tim nasional kita. Jangan merasa jumawa, jangan merasa kemudian besar hati dan tinggi hati karena kita sangat luar biasa di Asian Group. Kalau saya selama ini kan mengatakan bahwa ini hal yang biasa dan bukan bukan suatu yang membanggakan, karena itu memang harus kita tanamkan seperti itu. Jangan kemudian kita merasa sudah seperti juara dunia dengan 3 laga tidak kebobolan mencetak 11 gol, tapi ingat lawan yang dihadapi lagi-lagi di bawah kita. Nah itu yang kemudian harus kita antisipasi. Kita tetap harus bermain dengan tempo tinggi walaupun pemainnya dirotasi, dan yang pasti adalah mental pemenang ini harus ditanamkan di diri para pemain, bahwa ini kesempatan yang harus diwujudkan oleh Indonesia untuk meraih medali emas sekarang atau tidak sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sisi non teknis saya pikir para pemain harus dijaga misalnya untuk tidak terlalu euforia dengan bermedsosnya dan sebagainya, karena ini kan kadang-kadang yang menjadi masalah di kita ketika kita baru sukses di Asian Group, seolah-olah udah juara, pemain lupa diri, dimain di medsos dengan sangat luar biasa, kemudian akhirnya kehilangan konsentrasi dan kalah misalnya di momen-momen yang harusnya kita bisa menangkan. Nah ini juga harus dibenahi. Yang paling penting ke depan buat Indonesia adalah siapapun lawan di semifinal, mereka adalah punya kesempatan yang sama-sama, bisa menang, bisa kalah, sama-sama punya kesempatan, dan kesempatan menangnya harus kita ambil, sementara peluang untuk kalahnya harus kita hindarkan. Saya pikir itu yang menjadi menjadi tugas para pemain tim nasional U22 di SEA Games ke depan, bahwa semua lawan harus dikalahkan dan jangan pernah merasa minder ketika bertemu dengan Vietnam atau Thailand. Ya, itulah tadi pesan-pesan dari Akmal Marhali. Mudah-mudahan Indra Safri dan tim bisa mendengar masukannya dan bisa terus tetap komitmen, konsisten untuk melaju ke semifinal dan babak final dan akan menjuara. Adios, Cocomeo Channel.